Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita surat As-Sajdah, surat yang ke-32, halaman 416, ayat yang ke-20 dan seterusnya. Ayat ke-20 surat Sajdah, surat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kajian kita pada pagi hari ini sesuai dengan urutan judul dan tema yang diusung, itu Ramadan bulan ampunan, bulan maghfirah, bersambung-sambung setiap subuh. Yakni judulnya azab yang disegerakan siksanya di dunia sebelum azab yang pasti di akhirat. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ada beberapa ayat dan hadis yang dapat kita jadikan dasar atau pegangan bahwa dosa-dosa tertentu atau kedurhakaan dan kemaksiatan tertentu di samping azab akhirat, maka mereka juga akan ditimpakan azab dunia jika pelaku-pelakunya tidak tobat, tidak menyesal, dan tidak menghentikan perbuatan tersebut. Antara lain, berdasarkan beberapa riwayat, kita bacakan satu riwayat. Ma min dzambin ajadara ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirah mislu al-bagh wa qati'ati rahim. Tidak ada dosa ajdar yang lebih patut disegerakan atau dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya atau uqubahnya, sanksi hukumannya di dunia ini bagi pelakunya, di samping nanti di akhirat juga dia akan mendapat siksa yang sebenarnya
seperti dosa berupa al-baghi, kezaliman atau kelaliman, dan dosa memutuskan hubungan rahim atau silaturahim. Ini menjelaskan kepada kita para pelaku-pelaku kelaliman, kesewenangan atau melampaui batas. Jika mereka tidak menghentikan perbuatan itu, lambat laun, tiba waktu dan saatnya mereka akan mengalami uqubah. Uqubah adalah sanksi. Yang kedua, orang yang suka memutuskan rahimnya, itu hubungan kekerabatan. Bukan silaturahmi bahasa yang biasa kita pakai. Kalau silaturahmi yang biasa kita pakai kan sudah rayo. Dalam rangka silaturahmi keluarga besar anu. Itu silaturahmi bahasa awak. Yang maksud adalah silaturahim, hubungan kekerabatan. Nanti kita coba jelaskan secara ringkas. Nah, dalam ayat yang baru kita baca, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, dan pasti sungguh nuziqannahum. Coba perhatikan ayatnya. Yang pertama pakai lam, la nuziqanna. Yang kedua pakai nun tasdid. Ini menekankan dan memastikan. Namanya pakai takkid. Asal katakan nuziqu, merasakan, zauq merasakan. Maka orang menerjemahkan dengan di sini dan pasti, dan pasti kami merasakan, yakni menimpakan kepada mereka minal adabil adna, sebahagian daripada azab atau sisa yang dekat. Adana duna al-adabil akbar, sebelum mereka ditimpa oleh azab yang lebih dahsyat, lebih besar, la'alla, supaya mereka itu kembali. La nuziqannahum, kata-kata hum, siapa mereka? Kami akan rasakan, kami akan timpakan kepada mereka. Merekanya itu siapa? Sebab tidak dijelaskan, tidak disebutkan dalam Quran terjemah. Di situ pentingnya kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Sebab ada ayat-ayat tertentu yang tidak bisa kita pahami, kecuali sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama yang ahli di bidang itu, tentu berdasarkan hadis-hadis riwayat. Hum di sini adalah orang fasik, orang kafir, orang fasik. Jadi pasti sungguh kami akan merasakan, menimpakan kepada mereka para orang fasik, orang kafir itu azab. Bermula tertuju atau diarahkan kepada orang Quraisy Makkah. Jadi mereka di sini arahnya kepada kafirin fasikin, musyrikin Makkah. Jangan diarahkan kepada orang yang salat. Dia berbeda pendapat ya, Wak. Berbeda kelompok, berbeda jamaah Jawa, atau orang-orang melakukan dosa-dosa yang tidak sampai kepada tingkat kefasikan yang lebih tinggi. Itu di ayat sebelumnya.
Adapun orang-orang yang fasik, ayat 20 ya. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik, maka ma'wahum, tempat kediaman mereka adalah nar, neraka. Kullama aradu. Nah, tempat tinggal mereka di neraka orang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu secara bahasa adalah al-khuruj, khuruj anisy, keluar dari sesuatu, keluar daripada sesuatu. Fasik, fiskun, keluar dari sesuatu, atau fiskah. Sehingga biji yang keluar daripada kulitnya disebut gitu, karena keluar. Biasanya buah yang busuk, korma yang busuk, buah-buah yang busuk disebut seperti itu, fiskah. Kemudian terpakailah ini untuk istilah al-fasik, orang fasik, al-kharij, orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul, keluar daripada syariat, keluar daripada aturan agama. Namanya fasik. Maka secara umum maknanya siapa saja yang keluar daripada syariat agama Allah atau daripada ketaatannya kepada Allah dan Rasul, disebut pelakunya fasik, orang yang fasik. Dibagi dua lah fasik ini, fasik besar dan fasik kecil. Fasik besar adalah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan jatuh kepada kekafiran dan kesyirikan, karena mereka berada di luar Islam, di luar jalur keimanan. Maka dikatakan orang kafir itu orang fasik. Tapi tidak semua orang fasik kafir. Iblis dikatakan fasik. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Surat Al-Kahfi ayat ke-50, surat ke-18. Adalah iblis itu adalah golongan jin. Iblis itu adalah bangsa jin, golongan jin, dan dia jin. Lalu dia fasaqah. Dia keluar daripada ketaatan. Tidak taat dia kepada Allah. Dia menyuruh, merintahkannya untuk mengakui kelebihan Adam. Sujud tanda penghormatan, bukan sujud salat. Tidak mau dia, aba dia, istakbara dia, enggan dia, tidak patuh dia, tidak taat dia, dan menyombongkan diri dia. Dikatakan dia fasaqa an amri rabbi. Fasaqa, dia tidak taat, tidak patuh, keluar daripada ketaatan, kepatuhan, daripada perintah Tuhannya. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 50. Ini iblis. Jadi bisa pula dikatakan makhluk pertama yang dicap fasik, iblis. Karena dia yang tak taat. Fasaqat. Ayat yang kita baca sekarang, nah, kita lihat kepada bahasa Abu Hurairah, ayat yang kita baca kini. Adapun orang-orang yang fasik, fasik di sini adalah orang-orang kafir. Orang musyrik. Orang yang tidak beriman. Mula-mula ancaman diarahkan kepada Quraisy
musyrikin kafirin Makkah. Karena mereka lah yang tidak taat, durhaka kepada seruan Rasul, bahkan menentang memusuhi Rasul. Lalu disebutkan kepada orang-orang ini, yaitu adapun orang-orang yang fasik seperti mereka, maka tempat diamnya adalah neraka. Yang fasik kedua adalah tidak sampai pelakunya jatuh kepada kafir dan syirik. Fasik-fasik kita ini, ketika kita tidak mau taat kepada perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ya, bukan sunnah kelompok. Sebab kadang-kadang sunnah Rasulullah itu dibawa kepada sunnah kelompok itu kadang-kadang dikatakannya sunnah Rasulullah. Keluar daripada sunnah Rasulullah SAW. Sebab siapapun harus mengikuti sunnah Rasulullah, bukan kelompok, bukan golongan, bukan jamaah, siapapun. Kita juga pengikut sunnah Nabi, enggak sunnah siapa yang kita ikuti? Sunnahnya Imam Surah Lenggan, enggak dulu. Sunnah Nabi. Cuma kadang-kadang berbeda kita dalam memahami. Kenapa kita beda? Ya, kecil Minang. Guruku enggak sekitab. Surah enggak sebuah. Ya biasa saja. Cuman kadang-kadang orang tertentu kalau tidak kelompok itu tidak sunnah. Ini yang ngeri loh. Berarti kita kalau lah fasik gini kan. Setuju tidak setuju ya setuju sajalah. Itu kan pendapat saya. Jadi siapa yang keluar daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul, ya fasik. Fisik yang kedua adalah kita. Kapan saja seorang Muslim tidak taat, keluar daripada ajaran Rasulullah, ketika diseru, diajak, didakwahi mereka, lalu mereka menentang, tidak mau, tidak patuh. Tapi dia tidak kafir. Dia tidak jatuh kepada tingkat kekufuran itu. Namanya fasik kecil. Ini fasik kecil. Berdosa dia. Bahkan dosa besar. Tetapi tidak bisa dicap dia untuk kufur. Karena dia tidak mencabut dirinya daripada Islam. Dia tidak membatalkan syahadatnya. Dia tidak beribadah kepada selain Allah. Dia tetap beribadah kepada Allah. Cuman dalam hal-hal tertentu dia melakukan dosa-dosa. Nah, para pelaku dosa tentu saja adalah orang yang tidak taat kepada aturan. Maka dikatakan dia fasik. Jadi ayat yang ke-20 menyatakan, adapun orang-orang yang fasik, atau bahasanya orang-orang yang telah berbuat kefasikan, fasaku, seperti orang kafirin musyrikin Makkah, mereka tidak taat, tidak patuh, bahkan menentang, memusuhi, puncaknya memerahi Rasul. Mati mereka dalam kefasikan seperti itu. Ma'wahum, tempat kediaman mereka di neraka. Setiap kali mereka ingin ayyakhruju minha, untuk bisa atau mereka keluar daripadanya neraka. Wa'idu, mereka dikembalikan mereka ke dalamnya neraka. Waqila lahum, dan dikatakan kepada mereka saat itu, zuku,
rasakan oleh kamu, oleh kalian adzaban nar, azab neraka yang kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kamu dustakan di dunia karena dia tidak beriman. Yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya pada akhirat kan tidak beriman. Kita beriman kepada adanya neraka, adanya azab, adanya akhirat. Cuman terkadang kita kalah oleh nafsu. Lalu kita berbuat dosa, melanggar aturan syariat, keluar pada ketaatan. Fasik itu adalah bukan fasik ini. Ini mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan adanya neraka. Berarti dia tidak percaya kepada akhirat kan? Nah, untuk mereka inilah diarahkan mula-mula wala nudhiqannahum, dan pasti sungguh kami akan timpakan, kami rasakan kepada mereka minal adab, sebahagian daripada adab, tidak semua. Adab al-adna, banyak ulama memilih adna ini dunia. Di dunia, menjelang kematian, dan di barzah. 3 pendapat. Apa itu azab dunia? Adana seperti yang dijelaskan dalam kitab tafsir yang saya bawa ini, berupa al-masaib namanya, berbagai macam musibah-musibah, wal afat, dan berbagai macam petaka bencana-bencana duniawi, seperti kelaparan, peperangan, atau bahasa kitanya kebanjiran, gempa, longsor, juga virus dan seterusnya. Bahkan termasuk kelaliman penguasa, dikuasai kita oleh musuh-musuh, dan seterusnya. Ini namanya al-adab al-adnan, azab yang dekat, itu dunia. Sebelum datangnya azab yang lebih dahsyat, itu azab akhirat. Karena azab sebenarnya azab, siksa adalah di hari pembalasan, yaumul jaza. Ujungnya kan la'allahum yarji'un. Ada kaidah yang harus kita ketahui. Kalau la'alla itu datangnya daripada Allah, maka dialihkan maknanya, bukan taraji lagi, tapi lita'lil. Maka beralih terjemahnya menjadi supaya, agar supaya mereka kembali daripada kefasikan mereka, kekafiran mereka, kebangkang mereka, kedurhakaan mereka, kepada ketaatan kepada Islam, kepada keimanan. Kembali ke situ. Ini supaya atau agar supaya mereka sadar, insaf, lalu mereka kembali kepada jalan yang sebenar jalan, berupa ketaatan kepada seruan Rasul, ayat-ayat Allah, atau kepada keislaman atau kepada keimanan. Namanya la'allahum yarji'un. Lalu bolehkah ayat ini kita pakai untuk kepada kaum muslimin yang durhaka, yang berbuat dosa? Menurut apa yang saya pahami dan apa yang saya pelajari dan apa yang saya terima daripada guru-guru yang mulia, apa yang ditimpa oleh kaum muslimin selagi mereka beriman, muslim, dan iman mereka tidak dinodai oleh kesyirikan, mereka mengalami masaib,
musibah-musibah. Di samping untuk ujian, itu adalah suatu teguran. Akibat mereka melanggar, ditegur. Nah, sesuai kaidah yang kemarin, tidak satu musibah pun yang menimpamu melainkan bima kasabat aidikum, lantaran apa saja. Atau ayat yang umum dipakai, zaharal fasadu aidinas, nampak nyata, terang dan jelas berbagai macam kerusakan di darat dan di lautan, itu ulah tangan manusia. Karena kelakuan kita, ya kita musibah, dan musibah itu peringatan bahwa kita ada pelanggaran, ada dosa-dosa, ada kesalahan. Musibah. Malahan dalam kajian-kajian kita juga, hadis-hadis pernah kita baca bahwa jika Allah berkehendak untuk kebaikan bagi seorang hamba, ajjala lahul uqubah, Allah segerakan hukuman, sanksi kepada seseorang di dunia ini berupa musibah. Nanti di akhirat dia tidak mendapat lagi. Tetapi jika Allah tidak berkehendak untuk kebaikan bagi seseorang, ditundanya siksanya. Nanti dilengkapi, disempurnakan di akhirat. Bisa jadi itulah kita lihat orang yang seakan tidak disentuh oleh berbagai macam kejelekan, keburukan. Bahkan enak-enak juga dia melenggang kangku, seakan-akan Allah tidak mampu untuk menegur mereka. Enggak, jangan tertipu. Bisa jadi orang itu ditunda sekian lama, malahan bisa nanti di akhirat. Nah, jadi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin disegerakan hukumannya, ukubahnya, sanksinya atas dosa-dosa kesalahan mereka di dunia berupa musibah-musibah. Sebagai penghapus dosa-dosa. Orang yang punya mata batin, mata hati, orang yang arif, yang sadar, sebenarnya setiap musibah yang menimpa, Allah memperlihatkan kepadanya, engkau bersalah, engkau berdosa. Tetapi kan tidak semua orang yang punya mata batin itu. Setiap dia musibah yang disalahkannya orang. Pada ketika itu Allah memperlihatkan kepadanya, mengasih sinyal kepadanya, dia atau kita ada salah, ada dosa. Ini saya baca dalam penjelasan ulama. Sebagian mereka menjelaskan bahwa fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu bukan hanya di akhirat, di dunia. Sinyalnya, siapa yang melakukan sebesar biji zarah keburukan, kejahatan, dosa dan segala macam, dia pasti melihatnya. yakni di akhirat pasti. Di akhirat pasti dia akan menerima balasannya, melihat sanksi hukumannya. Tapi di dunia telah Allah nampakkan dan telah Allah perlihatkan kepadanya dosanya, kesalahannya itu melalui musibah. Dengan musibah itu kalau dia arif, ini isyarat. Apa isyaratnya? Saya bersalah, saya berdosa. Salah seorang sahabiah itu wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi, namanya sahabiah. Kalau laki-laki kan sahabat.
ketika di antara mereka itu ditimpa sakit kepala berupa pening, dia mengatakan, ini ada salah saya, ada dosa saya yang diperlihatkan kepada saya sekarang, agar saya tobat, minta ampun. Dan semestinya begitulah kita memandang musibah-musibah yang kita alami berupa sakit-sakit, hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kebiasaan kita atau kebiasaan saya selalu kalau musibah itu orang yang disalahkan. Kita tidak pernah salah. Yang salah itu orang saja. Kita manusia super, betul terus. Itu berbeda dengan ayat ini. Ayat ini berupa petaka yang bukan menimpa seseorang. Seperti gunung Meletus yang meluluhlantakkan negeri-negeri, gempa, banjir bandang, atau kemarau panjang yang mencapai bertahun-tahun sebagaimana umat terdahulu, atau musim lapar. Dan ini pernah dialami oleh orang Quraisy Makkah. Ujungnya itu la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, jangan melanjutkan kekafiran mereka, penentang mereka, penolakan mereka kepada apa yang disampaikan Nabi SAW. Nah, tadi sudah kita mulai hadis. Ada yang memang beberapa azab disegerakan, ukubah disegerakan dunia yang kita baca tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa tidak ada dosa, ma min dzambin, tidak ada dosa yang lebih ajdar, lebih patut untuk ayu ajjilallahu li sahibih al-uqubah fid dunya, yang lebih patut dipercepat oleh Allah hukumannya, siksanya, sanksinya di dunia ini, di samping adanya hukuman yang pasti, siksa yang pasti di akhirat, seperti hukuman dosa al-baghi. Al-baghi itu ini sering dibaca oleh khatib di hari Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, baghain ya baghi. Al-baghi, orang terjemahkan bahasa kita zalim, tapi bukan hanya zalim. Secara bahasa dia kan bagha, baghi, bagha, baghi, baghiyun. Kalau kita buang alif lamnya, baghiyun, ba ghain ya, baghiyun. Ya, katanya meminta, menuntut. Meminta, menuntut. Lalu lebih terarah kepada makna itu orang yang menuntut, meminta pihak lain tanpa hak, tanpa kebenaran, untuk melakukan satu hal. Seperti merampok,
melakukan tindakan-tindakan penganiayaan, tindakan kecurangan, penipuan, membuat orang menderita, membuat orang yang mengalami tindakan-tindakan penganiayaan, namanya baghi. Maka bisa dikatakan hampir samalah dengan zalim, tapi berbeda. Ini dia memaksa mengambil, menuntut, meminta yang tidak haknya agar orang lain mengeluarkan haknya. Itu makanya pungli itu namanya baghi. Sogok, baghi. Begal, baghi. Merampas kekuasaan juga baghi. Kunung ketujuh kiai kedicik. Merampas dengan mengerahkan segenap kekuatan, kekuasaan, kekayaan. Baghi. Karena dia sekedar menuntut, meminta pihak lain dengan paksa agar melakukan sesuatu yang tidak wajar. Tiba dia anak-anak, yo nang ada merampok nang ketek. Go, dirampak. Dia nya serang makan roti. Mampet je kau sana. Ketika itu dia baghi. Al-baghi. Jadi lebih mengarah kepada dia meminta, menuntut pihak lain harus mengikuti melawan dicakiannya, ditampani, sipaknya, tendangnya, bahkan ditindas, dipenjarakan, malah dihilangkan nyawanya. Al-baghi. Ini tidak ada dosa yang lebih patut dan pantas untuk disegerakan hukuman di dunia di samping hukuman di akhirat daripada zalim atau lalim. Maka hati-hatilah siapapun yang melakukan perbuatan baghi. Allah sudah larang kan? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dia melarang daripada perbuatan keji, perbuatan mungkar dan al-baghi. Itu maka dipakai ini ayat ini oleh Umar bin Abdul Aziz. Disuruhnya khatib-khatib Jumat untuk membaca ayat ini di khutbah kedua. Karena sebelum dia jadi khalifah, orang-orang sama-sama mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Prode di situ dulu. Karena Ali dirampas kekuasaannya, diperangi. Sahabat yang terkenal, adik Nabi, menantu Nabi, bapaknya Hasan dan Husain. Namanya gerbang pintu kota Madinah, Babul Ilmi. Banyak pengorbanannya. Lalu lama sekali dia dicaci maki di atas mimbar. Dan mimbar memang dipergunakan semenjak dulu untuk kekuasaan. Lalu semenjak zaman Umar bin Abdul Aziz diperintahkannya semua khatib membaca itu, innallaha ya'muru, Allah menyuruh kalian berbuat adil, berbuat ihsan, dan memberi kepada kerabat, melarang kamu untuk berbuat mungkar, buat keji dan berbuat zalim. Populer sekarang. Kalau kecen sunnah, tidak sunnah dah. Tapi ditukar ayat itu, ditukar orang mencaci maki dengan itu. Nah, sampai sekarang di khutbah-khutbah tertentu oleh orang tertentu, tempat tertentu kadang-kadang terbiasa baca itu. Tidak dibaca tidak masalah, dibaca ya bagus. Karena memang kita diperintah dimasukkan kepada khutbah kedua. Innallaha
ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanfa fahsya'i wal munkar dan seterusnya. Kan surah An-Nahl itu. Surah An-Nahl ayat 90. Baca orang kan. Sehingga kalau kita tahu asal muasalnya kan duduk kajinya. Jadi salah satu dosa yang amat sangat patut disegerakan hukumannya di dunia adalah al-baghi. Tiba waktunya. Kalau bahasa lah panuh lo gantang. Nah sampai lo darah naik ke ubun-ubun. Sabab utang. Sabab utang kau untuk pelaku bagi. Dan dosa memutuskan hubungan kekerabatan. Karena yang masuk dengan silaturahim itu, rahim itu kekerabatan. Itu satu kandungan, satu nasab. Diputuskannya hubungannya dengan saudara-saudaranya dan keluarganya. Bukan tidak pulang-pulang, bukan memutuskan hubungan, itu lain. Kita memutuskan hubungan, kok dipampan, kata langit jalan. Bakare rotan malah jadinya. Tidak tegur siapa, tidak kunjung mengunjungi, bahkan saling memfitnah, saling mencaci, saling dengki, baru dia. Itu beratnya. Bahayanya memutuskan karena Allah menyuruh menghubungkan silah lagi ayu salah untuk dihubungkan dia putuskan. Siapa yang memutuskan satu rahim berarti dia telah memutuskan hubungan dengan Allah, karena rahim itu diambil daripada nama Allah. Aku juga putuskan hubungan dengan orang ini. Makanya orang itu tidak dapat rahmat. Siapapun yang memutuskan hubungan rahimnya, dia tidak dapat rahmat. Bahkan terancam dia tidak bisa masuk surga langsung. Di dunia orang sudah mengalami ikab-ikab sanksi, tapi dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Bisa jadi dia kaya, hebat jabatannya, posisinya, kedudukannya orang terpandang, tapi kehidupannya tidak ada berkahnya, ada-ada saja. Berarti dia sudah mulai merasakan al-uqubah, sanksi hukuman di dunia. Karena tidak ada yang lebih patut didahulukan siksaannya, uqubahnya di dunia selain daripada al-baghi, membutuhkan hubungan silaturahim, dan juga al-aq, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini juga berbahaya langsung di dunia. Apakah itu saja? Ya tidak. Ini terarah kepada orang muslim. Kalau kepada orang kafir sudah jelas, dia kafir. Tapi orang-orang muslim, orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, jika dia berbuat itu, maka dia patut untuk disegerakan hukumannya di dunia, tidak ditunda. Kalau dia jika dia tidak tobat, tidak sadar, tidak insaf. Nah, kembali kita kepada tadi, ujungnya surat As-Sajdah, kan la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Jadi kalau orang kafir pun, orang musyrik sekalipun, orang fasik pun juga, kalau dia insaf, sadar, tobat, masuk Islam, beriman, maka azabnya dibatalkan. Seperti kaum Nabi Yunus. Seperti kaum Nabi Yunus. Tidak ada satu penduduk negeri pun yang semula sudah ditetapkan akan ditimpakan kepada mereka azab,
tetapi ditarik lagi azab itu. Surat Yunus surat ke-10 ayat 98 bunyinya. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha ila qauma Yunus. Lamma amanu kashafna anhum adab al-khizi. Yunus itu surat ke-10 halaman 220 ayat ke-98. Maka mengapakah tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman, lalu imannya berguna, bermanfaat kepada mereka selain daripada kaum Yunus. Ketika mereka menyatakan keimanan, kesadaran, kami selamatkan mereka daripada azab yang menghinakan di dunia. Intinya begitu. Yang menyebabkan Nabi Yunus itu lari, meninggalkan umatnya, lalu ditegur oleh Allah dengan ditelan oleh ikan. Cerita dongengnya Nabi Yunus raung-raung dalam perut ikan, bertemasa di lautan dalam, melihat kebesaran Allah dalam perut ikan. Ini ceritanya tidak berujung pangkal. Dia dihukum. Dalam perut ikan dihukum. Dia berada dalam kegelapan, 3 kegelapan dalam Quran. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Disitulah terdengar suara tasbih. Nah, kenapa Nabi Yunus meninggalkan? Karena tidak mau lagi penduduk negeri itu. Kalau bahasa tidak mau dibantu, maka menentang. Nabi Yunus berpikiran tidak mungkin lagi. Kalau bahasa Kasawa, kau mabiabian liwa sini, kau mabiabian pihak Sarawak sini, tidak ada kau. Pergi beliau, rupanya karena beliau Rasul, seorang Rasul tidak boleh meninggalkan umatnya sebelum mendapat izin. Makanya Nabi Muhammad tidak mau hijrah. Sahabat-sahabat sudah hijrah. Beliau hanya menunggu komando datang perintah, baru dia berangkat dengan Abu Bakar. Ini seorang guru tidak boleh meninggalkan muridnya, kecuali muridnya sudah melawan, menentangnya. Gaji tidak dibayar, murid menentang, orang tua pun lapor ke polisi, tinggal saja lagi. Memang sekarang kan itu gaya, bahkan diperas pula. Murid sudah melawan semua, gaji tidak dibayar, wali murid melapor pula, pemerasan. Ini sudah ikut kemapi ke jiwa. Lalu penduduk kaum Nabi Yunus, kaumnya kan di Irak, tidak salah ya. Mereka sadar karena tidak ketemu lagi Nabi Yunus, sadar. Tokoh-tokoh mereka sadar, jangan-jangan ancaman Yunus itu berlaku. Akhirnya mereka goncang, takut. Mereka cari Nabi Yunus, tidak ketemu. Kemudian mereka keluar ke lapangan semua. Semua keluar ke lapangan. Tua muda, semuanya keluar. Meminta kepada Allah, jangan-jangan sampai ketika itulah bermanfaat iman mereka. Mereka sadar, mereka kembali menerima ajaran Nabi Yunus, mereka taat, patuh, tidak jadi azab ditimpakan. Tetapi kalau mereka tetap melanjutkan kekafiran, kemusyrikan seperti orang Makkah, walanuziqannahum minal adzabil adab dunia, dan juga di alam barzakh sebelum tibanya azab yang pasti. Ayat ini yang kita jadikan dasar tadi, mula-mula terarah, tertuju kepada fasikin, kafirin, musyrikin. Rasanya itu kaji kita. Silakan. Kita dilarang untuk bermakmum kepada imam yang fasik. Terus yang dimaksud dengan imam yang fasik itu imam fasik besar atau yang Fasik kecil? Kalau fasik besar kafir, orang kafir tidak jadi imam. Imam salat, imam salat.
Kalau orang kafir mah semayangnya. Tidak ada Abu Jahal semayang terengah doa. Terus yang kedua, mengenai azab itu, apakah di saat di dunia seseorang telah diberikan dulu azab atas dosanya, apakah di akhirat nanti juga? Siapa orangnya? Kalau kafir itu tidak. Sebelum azab akhirat, azab dunia loh, kafir. Tapi kalau kita ya. Ini siapa orangnya? Orang Muslim tidak ada kira. Kalau di dunia ini dia menerima itu dengan sabar, mengerti dan paham dia ini adalah teguran. Dan sadar. Tapi kalau dia mengupat, mengutuk, mencaci, mencela, mengurutu, tidak bertambahlah. Tambah. Kira-kira begitu. Nah, silakan Pak. Ya kalau tadi yang memutuskan silaturahim berarti kan sudah memutuskan hubungan dengan Allah. Dan kalau itu kan yang senasa. Kalau yang untuk orang lain yang lain sama. Beda Pak. Rahim itu kekerabatan. Nama ulul arham. Dalam surah An-Nisa ayat pertama juga begitu. Kalau dengan sesama manusia itu bukan rahim, ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan. Nah, itu satu rahmi bahasa Indonesia. Ya, menjalin hubungan kasih sayang, gitu kan? Tapi yang maksud rahim adalah hubungan kekerabatan. Jadi samakah berbeda? Lebih parah lah hubungan kekeluargaan diputuskan. Karena kita satu darah, satu keluarga. Walaupun nanti satu rahim itu dibagi 3, hubungan kemanusiaan karena kita semuanya anak cucu Adam, hubungan sesama Muslim, dan hubungan kekerabatan. Tapi yang tujuh dengan rahim itu adalah kekerabatan. Kalau satu rahmi sesama Muslim, itu hubungan sesama Muslim. Satu rahmi sesama umat manusia, karena kita sesama anak cucu Adam. Satu ibu kita namanya Hawa, satu bapak kita namanya Adam. Kalau dibagi-bagi juga. Ya Pak. Sekian kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.